Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek kimia organik yang berjudul Isolasi dan Karakterisasi Senyawa Terpenoid dari Daun Karet atau Hevea brasiliensis. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Dr. Andes Andi Suharman, MSI. Bapak Muhammad Zulkarnain SSI MSI dan Ibu Sakti Fitria MSI. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang, metode hingga hasil analisis. Nah, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan teman saya sendiri, Salim Metisha dengan NIM 59, teman saya Melaila Julika Putri dengan NIM 49, dan Muhammad Rizky Pratama dengan NIM 77. Baiklah, di sini saya akan membahas tujuan. Tujuan yang pertama yaitu ada mengisolasi senyawa terpenoid dari daun karet atau Hevea brasiliensis. Hal yang kedua, mengkarakterisasi senyawa terpenoid yang diperoleh dari daun karet atau Hevea brasiliensis. Dan yang ketiga, mengidentifikasi sifat dan karakteristik senyawa terpenoid hasil isolasi dari daun karet atau Hevea brasiliensis. Nah, di sini ada latar belakang. Tanaman karet ini memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai penghasil karet alam, namun pemanfaatannya itu masih terfokus pada batang karet, sedangkan daunnya itu belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal daun karet ini mengandung metabolit sekunder seperti terpenoid yang berpotensi sebagai senyawa bioaktif. Nah, karena penelitian secara literatur ini terkait isolasi senyawa ini masih terbatas, maka kita lakukan penelitian secara literatur untuk mengetahui struktur dan potensinya. Baiklah, di sini ada klasifikasi tanaman karet. Nah, tanaman karet ini termasuk dalam kingdom plantae hingga spesies Livia brasiliensis. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa tanaman ini itu memiliki sistem metabolit yang sistem metabolisme yang kompleks termasuk pembentukan metabolit sekunder seperti terpenoid. Selanjutnya di sini ada biosintesis senyawa terpenoid. Nah, pada bagian ini itu ditampilkan dua jalur biosintesis terpenoid, yaitu yang pertama ini ada jalur MVA dan yang kedua ini jalur MAP. Nah, keduanya ini tuh berbeda jalur, tetapi dia menghasilkan produk akhir yang sama. Kita akan bahas di gambar pertama dulu, jalur MVA. Nah, pada jalur mevanolat ini proses dimulai dari asetil KOA. Nah, dua molekul asetil KOA bergabung menjadi asetoasil KOA. Kemudian bereaksi lagi membentuk HMG KOA. Nah, HMG KOA ini direduksi menjadi mevanolat. Nah, selanjutnya, mevanolat mengalami fosforilisasi menggunakan ATP. Lalu, dia tuh mengalami dekarboksilasi sehingga dia tuh menghasilkan IPP atau isopentil difosfat. Nah, IPP ini kemudian dapat berisomerisasi menjadi DMAPP. Nah, jadi inti dari jalur ini itu adalah mengubah asetil CoA menjadi unit isoprena, yaitu IPP dan DMAPP. Nah, selanjutnya di sini ada jalur MAP. Nah, pada jalur MAP ini proses dimulai dari virufat dan gliseraldehida 3 fosfat. Nah, kedua senyawa ini tuh bereaksi membentuk DXP, lalu dia tuh diubah menjadi MAP. Nah, dia ini melalui beberapa tahap reaksi enzimatik. Akhirnya terbentuk juga IPP dan DMAPP. Jadi meskipun bahan awalnya itu berbeda dengan jalur MVA, hasil akhirnya itu tetap sama. Nah, kesimpulan dari dua jalur ini menghasilkan IPP dan DMAPP sebagai prekursor utama dari terpenoid. Nah, selanjutnya unit-unit ini tuh akan bergabung membentuk berbagai jenis terpenoid yang lebih kompleks. Nah, di sini ada alat yang akan digunakan. Yang pertama itu ada carang pemisah, rotary evaporator, KLT, kamber KLT, UV lamp, kolom kromatografi, timbangan analitik, hot plate, spektrofometer UV vis, FTIR, plat KT, kertas saring, beker, Erlenmeyer, labu ukur, labu alas bulat, corong kaca, pipet tetes, pipet kolom, dan batang pengaduk. Di sini ada bahan utama, yaitu yang pertama ada si daun karetnya, daun Hevea brasiliensis, ada pelarut organik, ada enheksana, etil asetat, metanol, ada silika gel, dan preaksi penampak noda.
Nah, di sini ada skema prosedur preparasi sampel, yang mana dimulai dari kita menyiapkan sampel dulu, si daun karet, terus kita masukkan ke dalam wadah tertutup. Selanjutnya, daun karet kita lakukan pencucian sampel. Nah, setelah dilakukan pencucian dengan bersih, kita lakukan pemotongan sampel. Selanjutnya, kita itu penyimpanan simplis ya dalam wadah tertutup. Setelah dilakukan penyimpanan itu, kita lakukan kita lakukan, maaf, sorry. Jadi skema prosedur preparasi sampel ini dimulai dari pengumpulan dan penyimpanan sampel di dalam wadah. Selanjutnya kita pencucian sampel agar bersih. Selanjutnya kita lakukan pemotongan sampel. Nah, setelah pemotongan sampel ini kita lakukan pengeringan sampel. Yang mana pengeringan ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara pengeringan alami itu menggunakan sinar matahari, dan pengeringan oven itu selama kurang lebih 3 hari dengan suhu 40 sampai 45 derajat Celcius. Nah, setelah sampelnya kering, itu kita lakukan penghalusan menggunakan blender. Nah, menggunakan blender ini kan belum halus nian, jadi kita perlu lakukan pengayakan agar bumbu yang diperoleh itu lebih kering. Nah, setelah itu kita lakukan penyimpanan simplisia di dalam wadah tertutup. Nah, di sini selanjutnya ada proses ekstraksi dan vaksinasi, yang mana pada proses ekstraksi ini menggunakan metode maserasi dan sekretasi. Nah, sekretasi dilakukan pemanasan berulang sehingga ekstraksi berlangsung lebih maksimal. Nah, sedangkan maserasi ini dilakukan dengan perendaman tanpa pemanasan sehingga eh, cocok untuk senyawa yang sensitif terhadap panas. Nah, hasil dari tahap ini adalah ekstrak kasar yang masih mengandung berbagai senyawa. Selanjutnya dilakukan vaksinasi. Nah, vaksinasi ini dilakukan menggunakan kromatografi kolom. Nah, prinsipnya itu pemisahan berdasarkan kepolaran, yang mana senyawa nonpolar akan keluar lebih cepat, sedangkan senyawa polar tertahan lebih lama. Yang mana hasilnya itu diperoleh beberapa faksi yang lebih sederhana dan senyawa murninya yaitu terpenoid. Nah, selanjutnya di sini dilakukan isolasi dan pemurnian. Nah, pertama itu menggunakan KLT atau kromatografi lapis tipis. Nah, kromatografi lapis tipis ini untuk memantau jumlah komponen dalam fraksi. Selanjutnya digunakan kromatografi kolom. Nah, kromatografi kolom ini untuk memisahkan senyawa target. Nah, selanjutnya dilakukan kristalisasi menggunakan pelarut N-heksana untuk memperoleh senyawa yang lebih murni. Terakhir, itu dilakukan uji kemurnian untuk memastikan hasil isolasi sudah relatif murni. Nah, selanjutnya di sini ada karakterisasi analisis. Yang pertama itu menggunakan spektrofotometri UV vis. Nah, analisis UV vis ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya sistem kromofor dan ikatan rangkap dalam senyawa hasil isolasi. Nah, eh pas analisis UV vis ini menunjukkan adanya serapan pada 200 sampai 220 nN yang menandakan dia tuh adanya ikatan rangkap sebagai kromofor. Yang mana hasil ini tuh sesuai dengan karakteristik senyawa terpenoid. Selanjutnya ada analisis spektroskopi FTIR. Nah, analisis FTIR ini menunjukkan adanya gugus CH alifatik pada rentang 2946 sampai 2850 dan gugus C double bond C pada 1600 sampai 1650. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa senyawa ini memiliki struktur hidrokarbon dengan ikatan rangkap yang merupakan ciri khas dari terpenoid. Selanjutnya saya akan membahas kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa daun karet itu berpotensi sebagai sumber senyawa terpenoid. Nah, metode isolasi yang digunakan ini tuh berhasil dilakukan dengan baik mengikuti literatur jurnal yang diambil. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa senyawa yang diperoleh itu relatif murni dan memiliki karakteristik terpenoid. Demikianlah presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam saya menjelaskan dan banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.